Pemirsa, setelah divonis 2 tahun 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim atas kasus pencemaran nama baik dan konten asusila ikan asin, Gali Ginanjar mengajukan upaya banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Kumalasari yang juga istri Gali berupaya mengupayakan keringanan meski selama persidangan jarang sekali ikut mendampingi Gali di sidang ikan asin. Baik sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang, bahwasanya klien kami Gali diberi waktu 7 hari untuk menyatakan apakah dia menolak, menerima ataupun keberatan atas putusan. Oleh karenanya setelah menimbang, setelah berpikir, setelah menganalisa dan mengkaji apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, maka pada hari ini Gali menunjuk kuasa hukum dari kantor Denny Lubis & Associates untuk mengajukan pernyataan banding. Pernyataan banding telah kami lakukan hari ini, pertanggal hari ini. Karena apa? Karena pertama beliau merasa tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pengadilan. Bahwasanya pengadilan menyatakan secara sah dan meyakinkan. Karena dia sampai sekarang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana yang dimaksud. Yang kedua, ada rasa keadilan yang dia rasakan tidak tepat, di mana perbuatan dengan terdakwa 3 orang dengan pasal yang sama, tetapi kualitas lamanya persoalan ini ataupun masa tahanan terhadap beliau sangat-sangat berat. Apakah sisi keadilan dalam Undang-Undang ITE itu sampai membuat orang 2 tahun 4 bulan mendekam penjara? Inilah yang menjadi dasar kita, sehingga akhirnya ketika Gali melalui istri beliau, Mbak Kumala datang ke kantor menanyakan bagaimana langkah-langkah, maka akhirnya kita ambil kesimpulan banding harus kita lakukan, seperti itu dia. Bisa dibilang, Gali mendapatkan hukuman jauh lebih berat dibanding 2 terdakwa lain, yakni Ray Utami dan Pablo Benua. Hal itulah yang membuat Kumala merasa keberatan dengan putusan hakim. Bahkan Kumala juga merasa kecewa dengan kuasa hukum sebelumnya yang menangani kasus hukum sang suami. Lantas, benarkah ketidakhadiran Kumala di setiap sidang lantaran tak satu paham dengan tim kuasa hukum? Ya, karena dengan kuasa hukum yang kemarin sepertinya tidak fokus menangani kasus ini, jadi banyak hal-hal yang mungkin aku nggak bisa sampaikan, yang intinya sih aku kecewa ya. Gitu. Ya dasarnya kan sekarang satu, karena pada saat di tempat kejadian aku juga ada, dan di situ kan kita sudah jelaskan bahwa Gali sendiri sebagai narasumber. Tiba-tiba kan masa tuntutannya juga lebih jauh malah dari Pablo gitu kan. Kedua juga rasa kemanusiaan ya. Karena kalau orang nggak bersalah dituduh bersalah kan udah pasti tidak adil gitu. Jadi aku berpikir kayaknya untuk ini kesempatan ini harus aku untuk banding gitu. Jadi saat ini aku mengganti tim kuasa hukum yang kemarin. Sekarang aku pakai kuasa hukum Bang Denny Lubis khusus untuk banding. Di balik ketidakhadiran Kumala di setiap persidangan, ada sekelumit kerinduan yang mulai mengkristal lantaran terpisah jarak dan waktu oleh Gali. Buncahan rindu Kumala kepada Gali begitu besar. 9 bulan lebih, Kumala tak bisa bertemu dengan sang suami. Kalau rindunya pasti rindu karena kita selalu barengan ya kan, terutama kalau ada di rumah juga kan pastinya sepi banget ya, karena biasanya kalau aku sama Gali kita berbagi tugas, urusan yang ini yang itu urusannya Gali, jadi kita udah tahu porsi kita masing-masing. Nah saat ini kan kita tidak bisa seperti itu, dan terutama sama anak juga, karena kita biasanya kalau weekend juga barengan jalan-jalan sama anak gitu. Nah ini kan udah 9 bulan lebih ya, memang sama sekali ya nggak bisa ya untuk ketemu aja. Sekarang kan udah 3 bulan aku nggak pernah ketemu Gali lagi, karena di Polda juga semenjak corona juga memang tidak bisa jenguk. Demi bisa berkumpul bersama seperti sedia kala, Kumala pun mengambil langkah naik banding untuk mencari keadilan untuk Gali. Kalau sekarang sih lagi nggak berpikir untuk itu dulu, sekarang fokus dulu bagaimana untuk keadilan Gali, karena kita merasa tidak adil gitu. Banyak hal-hal yang tidak dilakukan Gali tapi dituduhkan. Jadi kita coba untuk pada saat kesempatan banding ini, inilah kesempatan kita terakhir untuk
memberikan keadilan kepada Galih gitu. Ya perasaannya pastinya sedih, apalagi di 1 minggu pertama merasa kehilangan karena kita 4 tahun ini everyday barengan terus. Dan memang kan kasus ini udah viral banget, terus terkesan kayaknya sebetulnya kasus yang menurut aku banyak dengan asumsi ya Bang ya, karena memang pada saat fakta persidangan kan memang Galih sendiri tidak mengatakan seperti apa yang dituduhkan gitu. Jadi memang banyak hal yang kekecewaan dan saat ini makanya saatnya kita untuk banding, untuk menegakkan keadilan. Tak hanya itu, di tengah lilitan kasus sang suami, Kumala menduga jika banyak pihak yang mengambil kesempatan untuk mencari panggung. Namun jika ditarik ke belakang, bukankah ia sendiri yang mendapat keuntungan di tengah himpitan kasus ikan asin? Nama Kumala justru semakin masyhur ketika Galih dihantam kasus ikan asin. Ia juga kerap warawiri di layar kaca menjadi bintang tamu. Ya karena gini, aku nggak mau masalah kasus ini kan banyak pihak yang memanfaatkan untuk hal-hal yang dibesar-besarkan dan untuk cari panggung gitu. Jadi aku ngerasa ya udahlah, kasus biar berjalan, ya apa yang bisa aku kerjakan aku fokus dengan karir aku sendiri, karena nggak mau ya rumornya kan oh ini gara-gara kasus Kumala jadi ngetop, padahal kan nggak seperti itu. Dari tahun 2000 juga aku udah ngetop gitu. Jadi aku merasa ya udah, aku walaupun kasusnya jalan ya aku juga tetap dengan karir aku sendiri. Lantas bagaimana dengan gunjingan warganet yang menuding jika dirinya bersenang-senang dengan penderitaan sang suami yang meringkuk di jeruji besi? Ini salah satu bukti bahwasannya apa yang dituduhkan netizen tuh nggak ada yang benar. Kan aku selalu ngomong, aku selalu support ya Bang ya. Jadi Abang juga dulu datang ya barengan. Jadi sebetulnya kita nggak aku aja, teman-teman deket pun juga banyak yang support. Tapi kan netizen tidak melihat dan tidak tahu. Jadi pikirannya udah negatif. Dikira aku senang-senang nggak pernah mikirin Galih, happy di balik penderitaan orang. Padahal nggak seperti itu ya Bang. Makanya ketika kemarin aku baca pledoi dengan tim kuasa hukum sebelumnya juga aku ngerasa waduh kayaknya banyak hal-hal yang kita harus perbaiki ya Bang ya, karena memang dari tim kuasa hukum sebelumnya juga memang tidak pernah fokus, tidak pernah hadir di sidang. Jadi aku juga kesulitan komunikasi dan banyak hal yang aku sangat kecewa. Dan kini Kumala juga begitu nelangsa. Di Ramadan tahun ini, ia tak bisa bersama dengan sang suami yang tengah dipenjara. Ditambah ia juga harus mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah di tengah pandemi ini. Ya kalau persiapannya sih Ramadan ini karena ada corona ya udahlah ya, jadi nggak ada sesuatu yang istimewa karena kan memang mau nggak mau kita juga banyak di rumah. Olahraga juga terbatas, sekarang mau kemana-mana juga terbatas. Enggak, kan Galih pasti mungkin masih di dalam ya. Kalau kita sih harapannya bisa bebas, tapi kalaupun tidak bebas juga nggak apa-apa. Yang penting tuntutannya tidak seperti apa yang dituntut ya 2 tahun atau divonis gitu.